آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, kemudian janganlah engkau mengharapkan imbalan amalmu secara keseluruhan. Betul ya? Atas lagi. Setiap amalan. Paragraf pertama itu. Baca dulu. Okey. Wa ba'du qala, setiap amalan yang kamu harapkan ganjarannya, maka ia adalah milikmu. Manakala semua amal yang kamu lakukan demi Allah dan untuk Allah, maka amal itu adalah untuknya. Apabila engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya, maka balasannya untukmu ada pada makhluk. Dan apabila kamu beramal kerana zatnya, maka balasan untukmu adalah kedekatanmu kepadanya dan melihatnya. Kemudian, janganlah engkau mengharapkan imbalan amalmu secara keseluruhan. Segala sesuatu yang ada di akhirat, di dunia, dan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepadanya. Janganlah engkau mencari kenikmatan, tetapi carilah zat yang memberi kenikmatan itu kepadamu. Carilah jiran sebelum kamu mencari rumah yang hendak engkau diami. Dia yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Dialah yang mengadakan segala sesuatu. Dan dialah yang ada setelah segala sesuatu. Hendaklah engkau sentiasa ingat mati dan bersikap sabar atas segala bencana. Serta bertawakallah kamu kepada Allah dalam semua keadaan. Jika ketiga-tiga tahap ini telah engkau laksanakan dengan sempurna, maka pada suatu ketika akan datanglah malaikat kepadamu dengan mengingatkan kematian yang menjelang. Dan ketika itu berhasillah kezuhudanmu. Dengan kesabaran engkau akan memperolehi segala sesuatu yang engkau harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ketawakalan engkau keluarlah segala sesuatu dari hatimu, sehingga ia hanya terkait dengan Allah semata-mata. Singkirkanlah dari hatimu dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka akan datang kepadamu kesegaran. Maka akan datang kepadamu kesegaran dan ketenangan dari segala penjuru, serta pemeliharaan dan perlindungan dari 6 penjuru mata angin. Sehingga tiada ruang bagi makhluk itu untuk mencederakan engkau. Tertutuplah daripadamu semua arah dan terkuncilah daripadamu semua pintu. Sehingga engkau tergolong kepada orang yang disebutkan oleh Allah
dalam firman-Nya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Maksudnya sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Al-Isra ayat 65. Bagaimana mungkin makhluk akan dapat menguasai orang-orang yang mengesahkan Allah, yang ikhlas, yang tidak menunjukkan amalnya kepada makhluk, yang berbicara tentang tujuan akhir, bukan pada permulaannya. Semua permulaan itu adalah bisu dan semua penghujung itu adalah pemahaman. Orang yang ikhlas itu kerajaannya ada di dalam hatinya dan kekuasaannya ada di dalam batinnya tanpa memandang kepada kenyataan zahiriyah. Kemudian kata musannif adalah suatu hal. Pertama sekali marilah kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah SWT. Karena sekali lagi dengan limpah rahmat Allah kita berhimpun pada malam yang berbahagia ini bagi meneruskan pengajian kita merujuk kepada kitab asalnya adalah Fathur Rabbani ila Faidhur Rahmani, karya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, secara mingguan. Ya. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah SWT. Dan paling penting kita memanjatkan harapan setinggi-tingginya kepada Allah SWT agar dilimpahkan kepada kita ilmu, agar dilimpahkan kepada kita pemahaman, ya, sesuai dengan sesuai dengan keperluan diri kita sendiri, kan? Sesuai dengan keperluan diri kita. Jadi dalam arti kata yang lain, kita perlu kepada ilmu untuk diri kita, baru kita boleh memperjalankan diri kita kepada agama dan kepada Allah SWT. Nah, jika tidak ada ilmu untuk diri kita, nah kita berjalan pun compang-camping, rosak sana rosak sini, buruk sana buruk sini, ya, berjalan kepada agama dalam keadaan rusak. Nah, apalagi berjalan kepada Allah SWT dalam keadaan rusak. Istilahnya kita berjalan, sedar atau tidak sedar, memang kita sedang berjalan kepada Allah SWT, betul kan? Sekarang September sudah, mau habis September sudah. Bulan depan Oktober. Nah, itu kiraan bulan orang putih ini kan. Nah, kalau bulan kita Islam, nah sekarang apa? Safar sudah kan? Nah, Safar sudah. Nah, bulan depan Zulqaidah. Safar, Rabiul Awal. Aku pun silap juga kan? Rabiul Awal sudah, Maulid. Nah, berarti anjakan yang berlaku setiap minit, setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, semua itu imtisal, ya, imtisal daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang berjalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang semakin muda, tidak ada. Dari hitam janggut kau, nah sekarang putih sudah. Cuma walid lain sikit mau jadi emas. Mau jadi emas. Tuh kan? Nah, itu semua merupakan imtisal, boleh disebut tadi, ya, daripada Allah untuk kita menyedari bahwa kita sedang berjalan pulang kepada Allah SWT. Hanya saja kepulangan kita itu betul, benar, atau salah. Nah, itu kan, jika kepulangan kita itu betul, benar, seperti mana yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Sunnah, seperti mana disepakati oleh para ulama yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, nescaya kembali kita
berjalan kita, kembali kita kepada Allah SWT itu adalah berjalan dan kembali yang baik. Ya. Nah, sekiranya sebaliknya, nah itu nanti kembali kita adalah kembali yang buruk kepada Allah SWT. Maka disitulah keperluan ilmu kepada kita, supaya dapat kita berjalan kembali kepada Allah dengan baik, dengan hak, bukan dengan batil. Kita cuma ada dua pilihan saja, hak atau batil. Nah, mungkin pilihan secara tidak langsung mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil dalam perjalanan kita. Nah, itu termasuk batil. Ya kan? Nah, itu saja. Jadi kita panjatkan harapan setinggi-tingginya kepada Allah agar dilimpahkan kepada kita ilmu tentang diri kita khususnya, ya. Barakahnya Nabi kita SAW, barakahnya para ulama kita yang mutabi', yang mengikut baginda Nabi kita SAW. Mudah-mudahan mengalir kepada kita. Dan kita langsungkan muzakarah kita, pengajian kita merujuk kepada muka surat 42 paragraf yang kita bacakan tadi. Setengah paragraf itu. Dan kita sedang membincangkan topiknya segera mencapai taubat, segera mencapai pintu taubat, majlis keempat. Dan secara kajian kita, berarti musannif Maulana Mursyid kita mengajar kita bagaimana untuk sampai kepada taubat. Ya, bagaimana untuk sampai kepada satu sifat yang namanya taubat itu. Ya. Taubat kita beranalogi, taubat adalah kunci kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu analogi kita kan? Taubat adalah kunci, taubat adalah pintu masuk kepada hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, kita beranalogi begitu supaya kita dapat melihat kepentingannya. Okey. Nah, untuk sampai kepada taubat itu, itu poin yang sedang dibincangkan langsung maupun tidak langsung oleh Maulana Mursyid kita ini. Ya. Kita tulis sikit, mudah-mudahan kita ingat ya. Jadi taubat kita maknakan dia, kita andaikan dia sebagai kunci, ya, pintu. Nah, tidak kira mana-mana satu. Untuk apa? Untuk perhubungan, untuk hubungan ya, untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya kenapa perlu taubat? Nah, kita jawab sudah semuanya kan? Karena kita adalah pendosa. Ya, kan? Karena kita adalah pendosa. Mana mungkin pendosa boleh berada di sisi Allah yang Maha Suci, ya kan? Orang busuk tidak boleh duduk dekat orang yang handsome, segak-segak, wangi-wangi, kan? Nah, kita bau macam-macam, bau gatah lah, bau kambing lah. Bau kambing boleh tahan lagi, bau tai kambing. Kita mau duduk dengan orang-orang yang wangi-wangi semua, macam mana? Nah, itu majasnya. Nah, Maha Suci Allah SWT daripada sifat-sifatnya makhluk. Nah, bagaimana kita mungkin sampai di sisi Allah yang Maha Suci dalam keadaan kita penuh dengan kotoran-kotoran dosa? Hanya saja kotoran dosa itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala busuknya, gitu kan? Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menutup busuknya kotoran dosa, nah kita tidak boleh campur dengan apapun. Kambing tidak mau kita, busuknya dosa, tahu kan? Karena kambing tidak berdosa. Yang berdosa itu kita. Nah, busuknya kita. Kan? Angsa, ayam, itik zombie, semuanya tidak mau dekat kita kerana kita busuk. Nah, mereka tidak busuk, mereka tidak berdosa, betul kan? Yang berdosa itu busuk. Andai kita majaskan bahwa dosa itu membusuk. Jadi kerana itulah
Ya, taubat itu menjadi keperluan untuk hubungan dengan Allah SWT. Jadi hubungan itu tahapnya bidayah, tahap awal kah, tahap sederhana kah, tahap kemuncak. Itu tahapnya. Tapi untuk wujudnya hubungan dengan Allah SWT, maka kuncinya adalah taubat. Jadi musannif mursyid kita sedang mengajar kita bagaimana untuk sampai, ya, bagaimana untuk sampai kepada taubat ini secara sempurna. Nah, itu maksudnya. Kan? Jadi kita tuliskan bagaimana untuk sampai kepada taubat, kepada sifat ini, ya. Sifat ini secara sempurna. Nah, itu. Jadi daripada bertitik tolak daripada persoalan ini, nah kita musannif membincangkan dengan kita dalam analogi yang panjang, nasihat yang panjang, pada hakikatnya supaya kita boleh sampai kepada taubat. Ya, kita belajar sudah, ya. Taubat ini bukan terhenti pada taubatnya, sifatnya taubat. Ya, sifatnya taubat. Nah, ada rohaniyah, ada sifatnya rohaniyah, ada sifatnya jasmaniyah. Nah, ini kita semua belajar sudah. Untuk anak-anak kita lah, belajarlah benda ni semua. Okey? Nah, taubat jasmaniyah istighfar. Ya, istighfar itu taubat jasmaniyah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya. Atau bukan istighfar. Termasuk taubat jasmaniyah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada 9. Ya, nah itu orang belajar ilmu tarikat nanti dia belajar 9 bentuk taubat. Nah, kita tahu satu saja, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya kan? Nah, tapi sekurang-kurangnya. Nah, ini taubat jasmannya. Apakah ini sempurna? Sempurna ke Jul? Sempurna ke Mizi? Sempurna ke ini? Sempurna ke taubat itu Fas? Mimi? Kenapa tidak sempurna, Mimi? Kau berani mengatakan istighfar itu tidak sempurna taubatnya, kau berani. Nah, jika kau berani, kau mesti ada hujahnya. Tidak berlaku? Nah. Okey? Mimi berhujah, ini tidak sempurna. Sekalipun istighfar, sekalipun namanya lafaz taubat, sekalipun kelihatan seperti bertaubat, tetapi hakikatnya tidak sempurna. Kenapa? Mimi bilang kerana tidak masuk di sana sedar diri. Nah, jadi sedar diri itu hal rohaniah. Nah, jadi keperluannya secara sempurna, taubat itu mesti berlaku sedar diri campur dengan istighfar. Nah, itu baru namanya taubat. Okey? Jadi langsung tidak langsung, kita sedang bercakap tentang bagaimana untuk sampai kepada sifat ini secara sempurna. Kita sedang bercakap tentang diri kita sendiri. Betul? Nah, itulah sedar diri. Apabila kita bercakap tentang sedar diri, nah itu tentang diri kita sendiri, kan? Jadi Walid cakap itu berulang, kenapa? Supaya kamu orang melihat sisi-sisi tidak berubahnya dasar, tidak berubahnya usul ilmu tasawuf itu. Okey. Terus kita. Jadi kata musannif, sambungannya, setiap amalan yang kamu harapkan ganjarannya, setiap amalan itu membabitkan tingkah laku kita, betul? Tingkah laku, amalan, pengalaman. Okey. Setiap amalan yang kamu harapkan ganjarannya, setiap tingkah laku, kemudian tingkah laku itu kita terjemah lagi dengan perbuatan. Nah, jadi amalan saja memadai sudah istilahnya, ya. Setiap amalan yang kamu harapkan ganjarannya,
Kita harapkan ganjaran daripada amalan itu. Apa ganjaran yang kita harapkan? Biasanya pahala kan? Betul. Nah, semua orang harap pahala saja. Amalan apapun yang dilakukan, diharap pahala saja. Maka kata musannif, maka ia adalah milikmu. Maka amalan itu adalah milikmu. Belum tentu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Setiap amalan yang kamu harapkan ganjarannya, ganjaran ai imbuhan, imbalan, itu ganjaran. Kau harap pahala, kau harap orang puji-puji misalnya. Nah, apapun yang kau harapkan dari sana terkait dengan makhluk. Nah, katanya maka ia adalah milikmu. Amalan itu milikmu, setakat dirimu saja. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala semua amal yang kamu lakukan demi Allah. Ini khitabnya. Ini keputusannya. Manakala semua amalan yang kamu lakukan demi Allah, untuk Allah. Kita belajar ada 3 sisinya itu kan. Apa ya? Lupa sudah. Dari Allah, untuk Allah, kerana Allah. Nah, itu 3 sisi. Bila kita belajar itu? Lupa sudah. Minggu lepas? Minggu lepas kita sebut. Ya, kitab ni juga lah kan. Jadi 3 sisi itu walaupun nampak macam simple, tapi pengaruhnya sangat besar. Nah, sekarang kita melihat pengaruhnya. Jika tidak dengan 3 sisi pandang itu, amal itu tidak lebih daripada dirimu sendiri. Nah, kalau mau sebut agak kasar ya, tidak lebih daripada perasaan. Itu. Faham tak? Kalau sembahyang, tidak lebih daripada perasaan saja. Kau puasa, tidak lebih daripada perasaan saja. Nah, apapun yang kau lakukan, tidak lebih daripada perasaan saja. Kenapa? Karena tidak sampai kepada Allah SWT. Melainkan, itu disebutkan itu tadi. Ya, melainkan, amal yang kamu lakukan demi Allah dan untuk Allah. Nah, ini musannif meringkaskan. Kita perlu melihat secara detail, kemudian baru kita ringkas ya. Nah, secara detailnya dari Allah, kepada Allah, untuk Allah. Itu. Nah, untuk itu dijadikan tujuan ya, betul kan? Itu. Kita perlu lihat dari sudut itu. Nah, ini bermaksud apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan yang diizinkan oleh Allah secara syar'i, secara syarak. Nah, kita perlu memastikan dari Allah, untuk Allah, dari Allah, kerana Allah, untuk Allah SWT. Nah, kita perlu memastikannya begitu. Baru amal itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jika tidak, mati setakat diri kita saja. Itu maksud musannif. Maka ia adalah milikmu. Ya kan? Nah, jelaskah itu? Jelas, Lina? Siapa yang tidak ada ni? Mana tu? Masuk antu? Apa? Sakit? Sakit apa? Tadi okey saja petang tadi. Masuk antu pula. Kita pun pening. Sekejap masuk antu. Sekejap masuk antu. Sekejap masuk antu. Bagi menikah. Bagi menikah hilang antu. Jadi siapa yang mau menikah, masuk antu semua orang. Nah, kita kata menikah. Mau tak? Antu ni pun lagi tak menikah, dia kacau. Okey. Nah, itu jelas sudah ya? Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan kan di situ? Kau macam mau tanya saja rantau, ada kan? Sudah, okey. Kemudian kata musannif, apabila engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya, ai dari amalmu.
engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya. Tadi kita sebut tu ada di atas itu kan. Kita mengharapkan ganjaran, kita mengharapkan imbalan, dan ganjaran imbalan itu sesuatu yang tidak syar'i. Ya, termasuk pahala. Cuma pahala itu dianggap syar'i. Para ulama mengatakan mengharap pahala itu dianggap syar'i, tapi bagi orang awam, ya kan? Bagi orang awam, orang yang tidak pernah dengar ilmu pada dia, jadi diharap pahala itu motivasi, ya, menjadi motivasi. Jadi dengan diharap pahala itu, jadi dia termotivasi untuk beramal dan termotivasi untuk belajar dan sebagainya. Ya? Dan hal itu tidak boleh dibawa terus menerus. Nah, jika kita tidak wajar, sangat tidak wajar membawa hal itu terus menerus. Ya, aku sembahyang kerana pahala, aku bersedekah kerana pahala, aku buat itu kerana pahala, aku buat ini kerana pahala. Tidak boleh. Nah, sekarang kita jumpa. Apabila engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya, dan di situ termasuk pahala. Nah, apalagi hal-hal yang lain daripada itu. Nah, imbalan yang diharapkan, nah, orang tengok kita, orang bilang bagus, orang cakap kita bagus. Orang tengok kita, orang cakap kita. Nah, aku pun tidak tahu mau cakap apa kan. Apa? Insta famous. Kan. Nah, ada juga orang yang begitu kan. Boleh tengok pakai niqab dia. Nah, apa tujuannya itu? Kan? Sepatutnya orang perempuan ini dia menyembunyikan dirinya, gitu kan? Nah, dia berniqab, dia bertudung, berhijab, itu berarti dia perlu menyembunyikan dirinya. Bukan dia menunjuk-nunjuk lagi dengan gaya begitu, begini. Lebih baik jangan pakai niqab kalau begitu. Tahu kan? Nah, itu contoh. Jadi terkait dengan apa kita sebutkan ini? Terkait dengan imbalan. Nah, dia berhajat, dia bertujuan, dia berniat, dia bertujuan mengharapkan imbalan. Sama ada imbalan itu pahala, kita sebut sudah tadi, sama ada imbalan itu berupa pahala ataupun imbalan itu berupa pujian-pujian orang dan sebagainya. Kadang-kadang manusia ini unik, kamu orang tahu. Dalam psikologi, manusia ini penuh keunikan. Ada yang mengharapkan pujian, sisi lain ada yang dia mengharapkan orang caci maki dia. Nah, memang ada, Pak. Ya, memang ada begitu. Ada manusia yang dia tidak suka kepada pujian, tapi dia suka orang mencaci dia, mengkritik dia. Contohnya begitu, ada. Belajar psikologinya itu boleh belajar antaranya. Apa lupa nih istilahnya, lupa sudah. Oke. Yang penting kita faham sekarang, kita tidak boleh beramal dengan mengharapkan imbalan. Perhatikan ya. Apabila engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya, maka balasan untukmu ada pada makhluk. Perhatikan. Jadi balasannya nanti ada pada makhluk. Jika kau mengharapkan pahala, nah itu mungkin Walid sebut sudah tadi kan. Para ulama membenarkannya. Tapi pada orang awam ya, bagi orang awam gitu. Tetapi jika kita melakukan amalan kerana itu, kerana ini, kerana orang itu, kerana orang ini, kerana itu, lain daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi katanya balasan untukmu ada pada makhluk. Ada hadis tentang itu yang mengatakan di depan Allah Subhanahu wa taala nanti kita disuruh minta daripada makhluk yang tujuan kita itu kepadanya. Paham tak? Ya, kita mau orang puji-puji kita dan nanti kita disuruh minta balasannya daripada makhluk, daripada orang yang kita mau puji kita itu. Paham kan? Nah, okey. Dan apabila kamu beramal kerana zatnya, nah sebaliknya, apabila kamu beramal kerana zatnya ay Allah Subhanahu wa taala, maka balasan untukmu kedekatan. Dipanggil apa ya? Muqarrabin. Nah, itu istilahnya kerohanian, ya.
maka balasan untukmu adalah kedekatanmu kepadanya, kedekatan, dhabitkan muqarrabin. Itu supaya kita tidak lari dasar ya, dan melihat Allah SWT di hari akhirat kelak. Nah, jadi istilahnya di sana adalah kedekatan. Para ahlillah, orang-orang kerohanian, mencari kedekatan ya, adalah satu hal yang penting. Pada sisi orang-orang kerohanian, orang-orang ahlillah ya, jadi boleh disebut ahlillah dengan sendirinya membezakan ahli dunia dengan ahli akhirah. Faham kan? Jadi ahlillah mereka sememangnya mencari kedekatan. Jadi apabila kita gabungkan dengan proses ya, kita gabungkan dengan proses, boleh tulis di sini ya, proses. Satu, ilmu. Kedua, sedar diri. Ketiga, Allah terima diri. Allah terima diri kita ya. Tiga dan keempat, sempurna hubungan dengan Allah. Sempurna hubungan dengan Allah. Nah, jadi kedekatan itu berada di mana? Nah, kita dapat menjawab, kedekatan itu berada apabila Allah menerima diri. Allah menerima diri kita. Jelas ya? Macam mana kita mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedang diri kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Faham tak? Begitu lah. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima semua diri? Dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kah? Tidak kan? Betul. Nah, apa buktinya? Apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semua hamba-hambanya. Walaupun semua hamba, betul. Tapi ada yang diterima, ada yang ditolak dan sebagainya. Dan kita beranalogi, ada yang Allah suka, ada Allah benci dan sebagainya, betul? Apa dalilnya? Apa dalilnya, Mizi? Nah, walaupun mirip-mirip Wahabi juga, terus tanya dalil saja. Mizi? Tidak tahu. Nah, kalau kau tidak boleh baca dalilnya, apa cerita yang kau tahu ya tentang Allah menerima dan ada yang Allah SWT tidak terima? Nah, sebab itu boleh bilang, kau Mizi, bersihkan akalmu, bersihkan hatimu. Nah, itu supaya lekat ilmu itu. Boleh cakap berkali-kali semua dah. Kenapa kau ambil masa yang begitu panjang? Kau perlu minta halal daripada semua orang, tahukah masa yang kau ambil itu? Iya. Apa? Oleh tidak paham, mulut saja kumat kami. Tak tahu nak cakap macam mana. Nah, orang munafik, itu buktinya. Betul? Nah, surah Al-Munafiqun, dalilnya. Dalilnya surah Al-Munafiqun. Buktinya orang munafik itu. Sembayang mereka di belakang Nabi SAW. Taat patuh mereka pada zahirnya. Betul? Tetapi ternyata Allah SWT menolak mereka. Betul? Dan Allah mengatakan orang-orang munafik itu lakadzibun, pembohong. Betul? Nah, itu bukti bahwa Allah SWT tidak menerima, ada yang Allah SWT terima dan ada yang Allah SWT tidak terima, betul? Nah, begitu Mizi. Dengan kalau kita menghujahkan salat semestinya Allah SWT terima, nah tidak timbul golongan munafik. Nescaya cerita munafik tidak ada di dalam Al-Quran, betul? Kalau kita mengatakan berpuasa terus Allah SWT terima, nah sama saja tidak timbul golongan munafik. Tidak ada cerita munafik di dalam Al-Quran, betul? Jadi fakta ini sangat jelas ya.
untuk Allah Subhanahu wa taala menerima. Berarti Allah terima diri kita, nah baru kita perlahan-lahan akan mendekati. Nah itulah rasionalnya. Dan istilah kedekatan, mendekati, itu dah disebut muqarrabin dalam maqamat. Ya. Dalam jadual maqamat, nah di sana ada istilahnya muqarrabin. Nah itu. Berarti sejajar dengan naiknya makam kita sedikit demi sedikit sampai di posisi muqarrabin. Nah itu. Oke. Jadi ayatnya, maka balasan apabila engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya, maka balasan untukmu ada pada makhluk. Dan apabila kamu beramal kerana zatnya, berarti kerana zatnya itu yang kita simpulkan secara detail itu tadi, dari, kerana, dan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Nah itu kita sebut kerana zatnya, maka balasan untukmu adalah kedekatanmu, kehampiranmu, muqarrabinmu dengan Allah SWT dan melihatnya di hari akhirat kelak. Nah itu balasannya. Jadi kita serah kita. Kita mau daripada makhluk atau mau daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah jika kita mau daripada makhluk, pasang niat kita kerana makhluk saja. Kan? Tetapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita mau kehampiran dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membatalkan dalam rasa dan perasaan kita, dalam niat kita, seluruh apa yang namanya makhluk. Bahkan bukan setakat makhluk, disebut makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, perlu dibatalkan semuanya. Jelas ya? Demikian juga taubat, sama saja keadaannya. Ya. Nah. Okey. Kemudian kata musannif, janganlah engkau mengharapkan imbalan amalmu. Nah. Kemudian apa yang sepatutnya, apa yang sewajarnya kita? Janganlah engkau mengharapkan imbalan imbuhan amalmu. Amalmu dari amal kita ya. Janganlah engkau mengharapkan imbalan imbuhan dari amalmu secara keseluruhan. Nah, apa maksud secara keseluruhan? Nah, disebut di depan nanti ya. Jadi secara menyeluruh, secara keseluruhan artinya secara menyeluruh. Jangan kita mengharapkan imbuhan daripada amal kita itu ya, secara keseluruhan, berarti secara menyeluruh. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang ada di akhirat, sama ada berkaitan dengan akhiratkah di dunia, apalagi berkaitan dengan dunia selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya. Nah, ini berarti jangan ada kita dalam amalan kita, dalam beramal kita, jangan kita mengharapkan kelebihan ya, imbuhan terkait dengan dunia dan juga terkait dengan akhirat. Nah, itu maksudnya. Jelas ya? Kita belajar sudah, terkait dengan dunia itu macam-macam. Pujian orang lah. Dan macam-macam. Itu terkait dengan dunia. Terkait dengan akhirat itu pahala, syurga. Ya kan? Boleh faham tak? Nah, jangan ada itu. Jangan menjadi dari, kerana, dan untuk setiap amalan kita, ya, setiap amal kita terkait dengan dunia dan terkait dengan akhirat. Masya Allah, itu sangat jelas itu. Nah, lalu amalan kita mau terkait dengan apa? Mau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, ini jika kita cari dalil, apa dalilnya untuk itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita mengungkapkan itu sejak sekian lama jika kita mendirikan salat, betul kan? Nah, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya dari
kerana dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalil itu jika dirujukkan kepada hal kita, betul, memang betul. Nah, sebagian ulama yang agak keras pernyataannya, mereka mengatakan, jangan kau syirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala duniamu dan akhiratmu, katanya. Nah, mereka menggunakan istilah syirik. Ya. Imam Ghazali dalam Ihya menggunakan istilah syirik. Nah, berarti sekiranya amal kita bertujuankan dunia maupun bertujuankan akhirat. Nah, ternyata di sana kita mensyirikkan dunia dan akhirat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan jadi kita mau menuju kejernihan itu. Ya. Nah, kalau begitu kita tidak boleh berniat untuk pahala. Pada dasarnya ya. Ya. Tadi boleh sebut dan boleh ulang lagi. Hanya saja pahala itu para ulama muafakat mengatakan dibenarkan untuk orang awam yang baru berzina, kan, sebagai motivasi, sebagai sesuatu yang menjinakkan dia. Dan orang awam itu jika tidak kerana pahala dia pun tidak mau buat. Kan? Jika tidak kerana pahala besar pada bulan Ramadan, orang pun tidak mau datang masjid sembahyang tarawih. Ya? Boleh faham kah? Orang kira pahala besar menikah saja. Mau menikah saja dia fikir pahala besar. Lepas menikah dia tidak peduli pahala besar ke pahala apakah. Okey. Faham ya? Segala sesuatu yang ada di akhirat, akhirat ceritanya apa di akhirat? Pahala, syurga, kebahagiaan mungkin kan? Segala yang kita imajinasikan, segala yang dikhabarkan kepada kita tentang akhirat. Nah, kita menjadikan tujuan kita itu. Apalagi di dunia, semuanya itu jangan kita jangan kita masukkan di dalam dari, kerana dan untuk, ya, terkait amalan kita. Jangan. Nah, tadi kita sebut sudah di atas, dia tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, Allah Maha tahu. Tidak sampai dengan arti kata Allah tidak menerimanya. Nah, itu sesuai saja dengan dalil yang kita bincang. Allah tidak menerima syirik di dunia dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima syirik di hari akhirat kelak. Apapun yang kita lakukan yang kita kompromikan dengan syirik, nah tertolak, tertolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, apalagi kita pulang, kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan syirik. Nah, jelas-jelas saja Allah menyebut innallaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan, dengan makna tidak menerima orang yang datang ke hari akhirat nanti dengan syirik. Dan Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa yang lain. Nah, jika dosa itu tidak sampai syirik, nanti Allah ampunkan, berarti Allah menerima. Paham tak? Mudah-mudahan Allah memberi ilmu kepada kita, kenal saja syirik itu. Kadang kita tidak kenal. Kita buat baik supaya orang tengok kita baik, nanti dia kasih kita jadi menantu free. Mungkin begitu kah? Nah, itu politik saja, Pak. Niat kasih betul. Politik tidak masalah, katakan. Politik tidak masalah. Niat lillahi rabbil alamin. Nah, di sana kau politik sikit saja. Mau menikah tiada duit, kan? Betul, Pak. Mau menikah tiada duit, jadi kita politiklah sikit. Okey. Segala sesuatu yang ada di akhirat, di dunia, dan selain daripada Allah SWT bersandar kepadanya. Jadi, yang selain daripada Allah SWT itu perlu kita cabut daripada menjadi bahagian niat kita. Adapun bahagian niat itu adalah bahagian daripada rasa dan perasaan kita. Nah, kita perlu cabut itu. Ya. Jangan biarkan tumbuh dia, subur dia di dalam rasa dan perasaan kita. Ya kan? Yang nantinya
menyebabkan kita tidak bersandar kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita buat itu betul sudah, tapi kerana kita tidak bersandar kepada Allah, tidak didari, diuntuk, dikerana dan diuntukkan kepada Allah SWT. Nah, sisi pandang kerohanian, itulah rosak, itulah fasad. Amal yang fasad dipanggil, amal yang rosak. Janganlah engkau mencari kenikmatan, katanya. Janganlah engkau mencari kenikmatan. Nah, maksudnya dengan amal itu kita mencari kenikmatan. Apa maksud kenikmatan di situ? Sesuatu yang sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita. Itu dipanggil kenikmatan. Nah, orang puji-puji itu sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita, kan? Mizi bagus, tidak ada yang lebih bagus daripada kau Mizi. Kau lah yang bagus, sebagus-bagusnya, misalnya, kan? Nah, kita pun senang, syok saja dengan pujian begitu. Nah, itu kenikmatan. Kenikmatan pada dasarnya bukan berupa benda. Ada orang mempunyai benda tetapi tidak merasakan kenikmatannya, betul kan? Ada orang duitnya banyak tapi dia tidak berapa merasakan kenikmatan duit itu. Mau buat apa? Makan itu tidak boleh, makan ini tidak boleh, makan ini kena potong kaki, makan itu kena korek biji mata. Buat apa? Nah, berarti kenikmatan jadi mana? Nah, justru itulah kenikmatan itu adalah rasa dan perasaan. Kenikmatan itu adalah isunya rasa dan perasaan, isunya hati. Nah, jika hati, jika rasa dan perasaan kita merasakan itu adalah kenikmatan, maka ia adalah kenikmatan. Kerana itulah orang yang kelihatan miskin pada mata kita, tetapi dia bahagia. Faham tak? Dia happy saja. Nah, ada orang yang kaya pada mata kita. Tengok, Masya Allah, kereta besar, rumah besar, bini pun besar, semua besar. Laki pun besar. Nah, tapi tidak ada kenikmatan perang pagi, petang, siang, malam. Sekejap-sekejap mau bunuh diri. Sekejap-sekejap mau bunuh diri. Nah, bunyi begitu saja. Tapi tidak bunuh diri juga. Nah, Walid ada kisahnya itu. Tahukah? Ada cerita itu. Walid kenal kawan itu. Nah, cerita sudah dengan kamu orang. Sampai meninggal dia. Meninggal dia di atas highway. Dia kan? Kesian dia. Orang kaya apa? Duit juta-juta. Bukan juta apa? Ratus juta pun mungkin. Tapi apa jadi sudah? Hidupnya tidak serupa hidup, Pak. Dia memikir lebih baik mati dari hidup. Nah, mati sudah akhirnya. Masya Allah. Okey. Janganlah kau mencari kenikmatan. Nah, jadi bahasanya musannif, ya, bahasanya terjemahan, janganlah kau mencari kenikmatan. Cari kenikmatan. Sisi pandang ilmiah, ya. Apabila kita dapat kenikmatan, kita lupa, kita lalai. Faham tak? Nah, jadi kita mau cari apa sebenarnya? Tetapi carilah zat, katanya. Carilah zat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zat itu tiada lain. Zat yang maha agung, Allah SWT. Carilah zat yang memberikan kenikmatan itu kepadamu. Nah, itu sangat munasabah. Sangat munasabah. Jadi kita jangan cari kenikmatan, kemudian kita lazim dengan kenikmatan, kemudian kita bertuhankan kenikmatan itu. Kan? Kita lupa kepada zat yang memberikan kenikmatan. Nah, justru itu, carilah zat yang memberikan kenikmatan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita bercakap di sini, ya, datang istilahnya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bagaimana mau mencari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, yang kita bercakap itu, ya, yang kita sedang bercakap sekarang, ya, ini tujuannya untuk mencari Allah SWT. Apabila kau berjaya sampai kepada taubat yang benar, ya, nah, berarti kau mula wujud hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah prosesnya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, apabila kita tidak sampai kepada taubat yang benar, berarti kita tidak mempunyai kunci, tidak menemui pintu untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana
macam mana kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Betul? Jadi katanya, janganlah engkau mencari kenikmatan, tetapi carilah zat yang memberi kenikmatan itu kepadamu. Nah, wajar. Nanti kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itu kita bertaubat, taubat kita menjadi benar. Kita bersyukur, syukur kita menjadi benar. Itu kan? Kita bersabar, sabar kita menjadi benar. Dan apapun menjadi benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mendapat kenikmatan. Nah, hati dan perasaan kita, rasa dan perasaan kita akan terus lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Orang yang mencari kenikmatan, dia dapat kenikmatan, dia lalai. Banyak keadaan begitu kan? Nah, Walid pun serupa saja. Walid pernah melalui keadaan itu, lalai. Dapat duit gaji 30.000, 24.000 sebulan. Nah, lalai apa ketika itu? Mengajar ku tinggal. Kan? Mengajar tinggal, lepas itu apalagi banyak benda bertinggal. Syok sudah. Kan? Satu keadaan kita macam toki saja, orang datang ambil kita. Kan? Tuan, apa nama ni, CEO antar tuan untuk pergi jumpa orang ni, okey? Pakai pakaian pun orang kasih semua tight. Segak baku 1 jam. Itu jam orang bilang apa? Tolak tidak rebah. Istilahnya. Tapi lalai, ternyata lalai. Lalai itu, lalai ini, lalai itu, lalai ini, rusak semuanya. Masa untuk berhubungan dengan Allah SWT nanti seolah-olah macam tidak dipedulikan langsung. Pikir, bangun tidur pikir ya saja, tengok diary. Bukan apa. Oh, ini mau jumpa siapa? Klien itu, orang itu mau bayar duit ini. Oh, itu saja Pak. Pikir dunia saja. Nah, jadi Walid bercakap itu satu muhasabah diri Walid ya. Kamu orang ambil pengajaran itu. Kenapa? Karena kita terlupa kepada yang memberi nikmat itu. Kita kompromi, kita melazimi, kita asyik dengan nikmat yang kita dapat. Tetapi kita lupa kepada pemberi nikmat. Nah, hanyut kita. Hanyut. Paham Jul? Nah, hanyut kita berjul. Jangan. Okey. Carilah jiran. Nah, ini majas. Musannif mendatangkan majas, katanya, carilah jiran sebelum kamu mencari rumah yang hendak engkau diami. Jadi katanya, majasnya kita kena cari jiran yang baik dulu, barulah kita cari rumah untuk kita duduk. Kan? Jangan cari rumah dulu. Kau cari rumah dulu, tiba-tiba kau duduk di sebelah rumah, jiran kau baling tek kucing hari-hari ke rumah kau. Walid ada baca dalam Facebook. Dia tulis di sana statusnya, harus bagaimana jiran sebegini, katanya. Jadi dia cerita di bawah itu, dia tidak belah kucing, tapi jirannya membelah kucing. Jadi hari-hari di rumahnya ada tai kucing. Jadi persoalan pertama, apakah kucingnya itu datang berak di rumah? Jadi untuk menyelesaikan masalah itu dia pasang CCTV. Nah, apabila pasang CCTV dia dapati bukan kucing datang berak, jiran yang sebelah rumah itu buang tai kucing ke rumahnya. Nah, macam mana itu? Dia mau tinggal macam mana dengan jiran yang sebegitu? Betul kan? Akhirnya dia pun buat keputusan jual rumah. Nampak kan? Satu kepayahan, satu kesulitan. Kenapa itu? Karena dia tidak mencari jiran dulu, dia mencari rumah dulu. Ya, kita ambil majas itu sebagai panduan. Paham Fas? Kau pun nanti kau mau apa yang mau tinggal di satu rumah, kau tengok jiran dulu, Pak. Nah, kalau jirannya Sheila, jirannya Mimi, jirannya Lina, itu mungkin okey, Pak. Itu pun kita tidak tahu kan, sebelum dia bersuami. Nah, kalau dia bersuami, dia ikut suaminya. Suaminya garang, dia pun garang. Nah, adapun tentang jiran dengan
kediaman itu ada hadis Nabi SAW. Nabi menuntun kita tentang, kalau kita buka di sana dalam bab adab berjiran. Nah, boleh saja buka Sahih Bukhari, Muslim tentang adab berjiran. Ya. Nah, ada hadis itu. Yang Nabi katakan cari jiran, kemudian baru cari tempat, cari rumah, cari kediaman. Jangan kau cari kediaman, kemudian baru kau cari jiran. Seolahnya begitu. Jadi majas itu dipakai dalam hal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian baru kau cari kenikmatan. Kenikmatan yang kau dapat itu tidak akan melalaikan kau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jika kau cari kenikmatan, kau dapat kenikmatan. Kenikmatan itu akan melalaikan kau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bahasa mudahnya. Sebab itu, Walid nasihatkan kamu saja, kamu orang bersama. Carilah Allah Subhanahu Wa Taala dulu, kemudian baru menikah. Jangan kau menikah dulu, kemudian baru kau mau cari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kau akan sibuk, kau tidak akan ada kesempatan. Dalam masa yang lain, bini kau meragam saja. Kan? Meragam sama dia. Tahu kak, orang perempuan kuat meragam, kau tahu kak? Jaga misi, kau kasih tahu siap-siap. Nah, kau perlu belajar bagaimana menangani beragamnya orang perempuan. Meragamnya dia, begitu pak. Itu cerita masa lain, okey? Nantinya sekarang. Okey. Dia yang ada. Dia, ay Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, ay Allah Subhanahu Wa Taala yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Nah, ini tahqiq ya. Dhabit dalam konteks kajian kitab, nah perlu didhabit, ini adalah tahqiq. Ayat ini, teks ini adalah tahqiq kepada kenapa kita perlu mencari zat yang memberi kenikmatan, bukan mencari kenikmatan dulu. Nah, tahqiqnya adalah dia yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Dia ay Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia ay Allah Subhanahu Wa Taala yang ada, boleh saja kita sebut maha ada. Ya, maha ada sebelum ada segala sesuatu. Nah, justru kenikmatan itu ada kemudian. Ya. Diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian. Nah, yang terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita perlu mencari, menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu terlebih dulu. Nah, kemudian baru dengan kenikmatan. Nah, begitu. Okey. Dialah yang mengadakan segala sesuatu. Nah, ini tahqiq lagi. Dialah, ay Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengadakan segala sesuatu. Nah, itu termasuk nikmat, kenikmatan yang kita cari. Allah yang mengadakan, Allah yang mewujudkan, Allah yang memberikan kepada kita. Betul kan? Dan dialah, tahqiq lagi. Dan dialah yang ada setelah segala sesuatu. Dan dialah yang maha ada setelah segala sesuatu itu binasa. Nah, semuanya binasa kan? Yang namanya kenikmatan, nah itu pun akan binasa juga. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala maha ada, tidak akan binasa. Nah, itu. Kalau kenikmatan itu namanya kenderaan yang bagus, nah kenderaan yang bagus pun akan binasa juga. Nah, kan? Kalau kenikmatan yang ada itu namanya apa? Namanya harta benda. Harta benda pun akan binasa juga. Semuanya, segalanya. Kenapa? Karena itu diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha ada. Nah, justru lebih baik kita menghubungkan diri kita dengan zat yang memberi kita nikmat, yang maha ada, yang maha mendatangkan sesuatu, menjadikan sesuatu. Betul kan? Daripada kita menghubungkan diri kita, bahkan kita kompromi dengan segala nikmat, kita melalaikan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, sangat betul. Walid sekarang mendapat pengetahuan sudah, belajar daripada hidup. Nah, 50 tahun baru semua yang Walid belajar di sini, yang di kitab ini Walid lalui. Rasa, nah ini betul, ini melalui ini. Nampak saja. Okey. Kemudian kata musannif, hendaklah engkau sentiasa ingat akan mati, katanya.
Nah, kenapa ingat akan mati? Nah, ini motivasi. Ada hadis tentang ingat mati ya. Ada yang berpendapat mengatakan, bukan pendapat bah, mereka memberi komentar bahwa mengingati mati itu sebagai apa ya? Sebagai ubat membunuh syahwat dan nafsu. Ya. Betul kan? Imam Suhrawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif, nah dia mengungkap dan mengangkat kata itu. Mengingati mati. Dia mendatangkan hadis Nabi SAW tentang mengingati mati. Dan kemudian katanya, mengingati mati itu adalah ubat yang membunuh nafsu dan syahwat kita. Betul? Jika kita ingat mati saja, kita pun jadi jam. Ha? Ingat mati saja tidak jadi menikah lagi baku. Betul? Teori mau menikah dengan Jerman, orang Jerman. Nah, tidak biniku Jerman bos orang. Datang sini sembang dengan tuk saja. Dia sembang Jerman, tuk sembang Melayu. Nah, tidak jadi apa mati apa pikir mati saja. Ush, dekat sudah dengan mati ini. No, tidak jadi. Jangan. Nah, apapun termasuk bang. Itu hari datang kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang motor-motor besar-besar itu. Aku pun pikir mau beli BMW besar macam itu juga bang. Tanya dia orang itu berapa? Katanya ada yang kalau baru, kalau Recon, harga baru. Nah, dia, Ustaz mau yang baru ke Recon? Recon pun tak apa. Berapa? 148.000. Okey. Nah, boleh cakap okey sudah. Duit tiada apa. Cakap okey saja. Dia orang pun cari-cari. Kan? Allah. Dia tidak ingat mati. Kalau tiba-tiba datang ingat mati, tua sudah dekat mati, sudah mau naik motor besar-besar lagi kah? Tak payahlah. Tak jadi sudah. Demikian juga mau beli kapal. Itu hari aku mau beli kapal. Nah, tidak kamu orang semua naik kapal saja. Tidak jadi beli kapal. Kenapa? Ingat mati. Nah, betul Pak. Mengingati mati, membunuh, meracun, membunuh nafsu dan syahwat. Yang sememangnya nafsu dengan syahwat itu sesuatu yang kita perlu rendahkan, sesuatu yang kita perlu penjarakan dia, ya kan? Nah, istilah itu berbagai-bagai. Sesuatu yang perlu kita padamkan daripada rasa dan perasaan kita. Nah, itu. Jadi jalannya apa? Mengingati mati. Nah, banyak kita ingat mati, nescaya kita akan membuang sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kita di depan Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, sama saja orang perempuan pun kalau dia banyak mengingati mati, dia tidak heran bah ini langsui di apa panggil? Langse, bukan langse. Nah, langse di rumahnya dia tidak heran, kan? Dia pudar warna kah, dia tidak heran. Faham kah? Tapi jika dia tidak banyak ingat mati, dia fikir mau hidup lama lagi mau hidup. Nah, lalu depan jekyll saja dia tengok tulisan besar-besar lengan jualan meletup gudang. Nah, dia balik tidur tidak lena sudah. Nah, itu orang perempuan. Kan? Dan lalu depan jekyll dia tengok sini. Oh, abang. Abang. Apa? Meletup gudang, abang. Dia kasih tahu meletup gudang bang. Bukan gudang meletup, bilang jualan meletup gudang. Tapi dia bilang meletup gudang abang. Ayat banyak itu saja, tahu kan? Pulang di rumah nanti malam dia tidur tidak lena sudah. Dia fikir macam mana mau psycho suaminya. Supaya turun ke gudang meletup itu, kan? Turun ke gudang itu dan beli yang diskaun berapa persen itu, betul kan? Kau ingat dia boleh tidur kah? Dia fikir mau psycho itu. Fikir. Sampai dia dapat jalan psycho, baru dia psycho kita tahu kah? Nah, aku tahu bahawa perempuan. Orang perempuan ni aku sangat faham sudah. Kamu orang memang aku tahu. Ya kan?
Sekiranya dia adalah orang yang banyak mengingati mati, dia tidak akan peduli memadai sudah walaupun pudar, walaupun apa, memadai sudah. Dia akan bersikap begitu. Faham tak? Nah, Walid cakap ini untuk kau sila. Kau nanti jangan begitu, banyak ingat mati. Nanti kau memadai sudah bang. Yang kita tukar langsir, tak payah bang. Memadai sudah yang ini. Nah, begitu jadinya. Alhamdulillah kan? Nah, suami pun dia pusing belakang. Alhamdulillah. Okey. Jadi katanya hendaklah engkau sentiasa ingat akan mati dan bersikap sabar atas segala bencana. Datang istilah bencana di sini. Kenapa? Nah, kita bercakap sudah. Hidup adalah ujian. Ya. Kita bercakap tentang hidup adalah ujian. Kehidupan adalah ujian. Nah, itu istilah yang kita sepakat. Para ulama sepakat sebenarnya. Kita pinjam saja. Nah, justru apabila hidupmu adalah ujian, seluruh aktiviti dalam hidupmu menjadi ujian bagimu. Jelas ya? Nah itu termasuk makan, tidur, bekerja, bersosial, berapa. Nah, semuanya menjadi ujian bagimu. Nah, sisi ujian itulah ada kalanya kita mengklasifikasikan sebagai bencana atau bala. Faham kan? Nah, itu kita sebut banyak kali. Hidup adalah ujian. Nah, hidup ya. Hidup itu kita maknakan adalah ujian secara umum. Nah, dalam ujian itulah kemudian terpecah. Ya, ada yang sifatnya bala. Kita sebut bala bencana yang selalu kan. Nah, ada yang sifatnya apa itu? Musibah ya. Musibah. Lagi satu apa? Malapetaka. Petaka cukuplah. Nah, istilah Melayu. Jadi, sifat ini berbeza-beza. Ya. Dasarnya semuanya adalah ujian. Nah, ada orang yang terkait bala bencana. Kenapa bala bencana? Karena dia pendosa. Ya kan? Dia pendosa. Ini terkait pendosa. Sama dia sedar ataupun tidak sedar. Nah, ada yang namanya musibah. Kan? Ini dia bukan pendosa. Ini datang sebagai ujian keimanannya. Musibah lazimnya membawa orang kepada taat. Ya, ini ada pencerahan-pencerahannya ya. Dan petaka kurang lebih sama saja. Malapetaka kurang lebih sama saja dengan ini. Okey. Jadi kita perlu memandang begitu. Ya, yang penting hidup ini adalah ujian. Jadi ketika ujian itu kita akan berdepan dengan mungkin namanya bencana, mungkin namanya musibah, mungkin namanya petaka. Dengan cuma kita jarang menggunakan istilah yang berbeza ini. Kita lebih senang menggunakan istilah bala saja. Kan? Bala. Kita di sini taat patuh kepada Allah, anak kita jadi hantu. Nah, itu bala, tahu tak? Nah, sebab itu jangan jadi hantu. Jadi orang. Jadi insan. Jangan manusia saja, jadi insan. Mutakhir ini macam-macam bala sudah. Ya, cuma kita perlu faham bahawa bala itu sabitan kepada bala itu adalah dosa-dosa kita. Nah, itu. Okey. Jadi katanya, dan bersikap sabarlah atas segala bencana. Nah, apapun yang datang, yang sifatnya adalah bencana, jadi kita sabar saja. Allah Maha tahu. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya, apalagi kita beriman, kan? Apalagi kita beriman, beramal soleh. Kita yang menjaga hubungan, itu istilah kita hubungan, yang menjaga hubungan dengan Allah SWT. Jadi keadaan kita dalam menghadapi bencana itu bagaimana? Katanya, serta bertawakallah kamu kepada Allah.
Bertawakkallah kamu kepada Allah dalam semua keadaan. Bertawakkallah dengan makna tunggal. Apa Fas? Nah, berhubungan. Bertawakkallah ay berhubunganlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam arti kata yang mudah, musannif membimbing kita supaya bertawakal kepada Allah, berhubungan terus dengan Allah SWT, ya, dalam menghadapi apapun yang namanya bencana. Dan kita sepakat sudah, hidup adalah ujian. Boleh saja kita mengatakan ujian itu adalah bencana, ya kan? Nah, jadi kita perlu apa? Perlu bertawakal kepada Allah SWT, perlu menjaga hubungan dengan Allah SWT. Kemudian kata musannif, jika ketiga-tiga tahap ini telah engkau laksanakan dengan sempurna. Jika ketiga-tiga. Nah, apa yang tiga? Apa yang ketiga-tiga? Okey, terusnya. Jadi ingat mati, satu. Sabar atas bencana, dua. Dan bertawakal, tiga. Jadi dhabit nombornya, ingat mati itu nombor satu. Sabar itu nombor dua. Sabar terhadap atas segala bencana nombor dua. Dan nombor tiga, bertawakal kepada Allah SWT. Nah itu. Okey. Jadi kata musannif, jika ketiga-tiga tahap ini, tahap ingat mati, tahap sabar, tahap tawakal, telah engkau laksanakan dengan sempurna, berarti berlaku kepada kita dengan sempurna, maka pada suatu ketika, nah, suatu ketika mana? Ketika kita menjelang kematian kita, akan datanglah malaikat kepadamu dengan mengingatkan kematian yang menjelang. Akan datanglah malaikat kepadamu dengan mengingatkan kematian yang menjelang. Ada dua pendapat di sini dalam syarah. Satu, dengan sebab kita sentiasa mengingati mati, ya, kita terbawa-bawa dengan bila kita sentiasa mengingati mati, nah kita boleh sebut yang syarah yang mudah dulu, ya. Apabila kita sempurna ingat mati, bersikap sabar, bertawakal kepada Allah, malaikat akan memberitahu kita saat kematian kita. Nah itu boleh dipakai, boleh dipegang, ya. Tangible, boleh dipegang itu. Pandangan itu boleh dipegang. Kita merupakan orang yang sentiasa mengingati mati. Kemudian dalam masa yang sama kita sabar menghadapi bencana apapun. Redha saja dengan Allah SWT. Dalam yang ketiga, sentiasa menjaga hubungan dengan Allah SWT. Nah, saat kematian, sampai masa kematian kita, ada malaikat yang diutus, dihantar oleh Allah memberitahu kita, mengingatkan kita tentang dekatnya kita dengan kematian itu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan memberitahu kita bila kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu pandangan yang paling umum. Satu pandangan yang paling umum. Adapun pandangan yang kedua, pandangan kedua, ya. Orang yang mengingati mati, orang yang sabar terhadap bencana dalam kehidupan, orang yang sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, dia mengetahui saat kematiannya. Nah, itu pandangan kedua yang agak sedikit sederhana. Nah, sebab itu tidak pelik, bah. Walid melihat keadaan ini banyak keadaan. Dan mereka tahu bah keadaan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau meninggal, ya, mau kembali kepada Allah Subhanahu. Mereka tahu masa-masa mereka. Imam Ghazali sebagai contoh. Dalam riwayat, nah, dia menjelang hari kematiannya, dia seperti tahu saja. Panggil orang mengambil kain kafannya tersusun rapi, dengan letak di sebelahnya. Kemudian dia memberitahu kepada adiknya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala,
Masa aku akan sampai selepas solat asar katanya. Ketika masuk waktu asar, kamu wahai adikku segeralah mewudukkan aku untuk aku mendirikan solat. Tahu-tahu dia lepas solat asar kembali dia kepada Allah SWT. Dan banyak riwayat sebenarnya. Banyak riwayat. Nah, ini sebagai gambaran untuk menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan oleh musannif adalah benar. Apalagi kita telah menemui kesepakatan para ulama yang begitu banyak tentang dua yang disebutkan tadi. Satu, malaikat memberitahu. Nah, cara memberitahu itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah SWT, betul kan? Dan sesungguhnya itu yang terbaik kan. Apabila kita diberitahu menjelang ajal kita, berarti kita pun apa persediaan yang kita perlu buat misalnya kan. Nah, orang yang tahu dia akan mati, dia akan jadi bagus. Rasionalnya begitu. Kan? Walid pun sendiri. Kalau tahu mau mati bulan depan, Walid mau duduk dalam surau saja. Rumah pun tidak mau balik. Faham tak? Faham tak, Fahas? Nah, duduk dalam surau saja. Dalam surau saja pun aku duduk depan Quran saja, aku baca Quran saja. Tidur pun aku tidak mau. Mau mati sudah sebulan lagi. Nanti kan? Nah, jadi dasar asasnya kita memang tidak tahu. Kerana yang maha tahu itu Allah SWT. Tapi apa mustahil? Apakah mustahil Allah boleh mengirimkan malaikatnya memberitahu? Tidak mustahil kan? Nabi Ibrahim AS malaikat datang. Itu tersebut di dalam Al-Quran. Datang malaikat mau mengambil nyawa. Kenal Nabi Ibrahim itu adalah malaikat. Malaikat Israel. Maka Nabi Ibrahim berkata, kenapa datang dengan mengejut? Kenapa tidak memberi aku tanda-tanda? Nah, malaikat mengatakan kami beri tanda itu, Allah memberikan tanda itu lama sudah. Apa? Pegang rambut kepalamu. Dia pun pegang rambut. Nah, dulu hitam kan? Sekarang putih sudah. Pegang janggutmu. Pegang. Nah, dulu hitam kan? Sekarang putih sudah. Malaikat itu dalam Quran kan? Itu ceritanya dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan begitu. Dialog Nabi Ibrahim AS dengan malaikat. Nah, ini berarti sah untuk kita menerima ya, bahwa malaikat boleh datang memberitahu dengan izin Allah ya, memberitahu saat-saat kematian. Betul. Betul sesungguhnya. Atau paling tidak makna yang kedua kita pakai tadi. Jika kita merupakan orang yang sentiasa mengingati mati dengan limpah rahmat Allah SWT saat kematian kita seperti tahu akan kembali kepada Allah SWT. Nah, ketika Syekh kami meriwayatkan hal ini, dia kemudian menurunkan satu zikir, satu wirid kepada kami. Kamu orang mau kah? Mau? Okey, kalau mau, ingat ya, jangan tulis ya. Jangan tulis ayatnya. Dia mesti ingat. Mesti diingat. Dia tak mau baca di kertas. Dia mesti diingat. Ayatnya fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Surah Yasin ayat terakhir. Diamalkan sehari sekurang-kurangnya 9 kali. Nah, kata Syekh kami, nah Walid pun ini kata dia ya, bukan Walid pun tidak menemui sandaran-sandaran. Kata dia, mungkin berdasarkan pengalaman. Kita akan tahu masa kita akan mati, kita akan tahu waktu kita akan mati, hari apa kita akan mati, kita akan tahu. Wallahu a'lam. Antara orang yang saya anjurkan suruh amal adalah arwah ayah saya. Dan dia beritahu saya dia akan balik lepas asar. Dia suruh saya pasang tirai. Saya pun tak apalah, bila dia suruh pasang tirai, dia kata malu ayah malu, saya kata ayah tak ada lagi orang nak tengok ayah yang malu. Dia suruh saya pasang tirai. Saya pun pasang tirai. Lepas pasang tirai siap, dia kata hampir mengajak hanya duduk rumah. Buat berdosa ya, dia marah saya. Saya pun pergi mengajak di tikam batu pada malam tu. Kan? Dia dah bagi tahu saya dah. Sebelum tu, dia meninggal hari Rabu, hari Selasa tu dia bagi tahu saya siap dah. Dia kata dia akan balik esok lepas sang. Tapi drag sikit lah. Walaupun dia kata lepas sang, sebenarnya lepas maghrib baru dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari, keadaan sama saja. Itu. Kan? Jadi, jika rasa wajar untuk dizikirkan, niat zikirlah. Kan? Amal niat zikirlah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. 9 kali. Kan?
InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Kalau tak boleh baca di mulut, baca di dalam hati. Tapi dia tak boleh tengok. Tak tahu. Saya pun tak tahu apa sebab tak boleh tengok. Apa sebab tak boleh tulis. Kena hafal. Wallahualam. Okey. Kita di situ habis itu. Ijazahkan kepada semua. Terus. Jika ketiga-tiga tahap ini engkau laksanakan dengan sempurna, maka pada suatu ketika, nah berarti ketika itu adalah ketika kita mau kembali kepada Allah, akan datanglah malaikat kepadamu. Nah kita sebut dah tadi. Dengan mengingatkan kematian yang menjelang. Dan ketika itu berhasillah kezuhudanmu. Nah, ketika itu berhasillah kezuhudanmu. Apa maksudnya? Maksudnya zuhud kita itu menjadi benar. Berhasillah kezuhudanmu. Zuhud itu menjadi benar. Zuhud itu ya seperti mana kita bincang tentang taubat tadi. Taubat itu menjadi benar sekiranya ada perbuatan jasmaniah dan ada perbuatan rohaniah. Sama saja. Zuhud itu menjadi benar. Zuhud itu menjadi benar apabila adanya perbuatan jasmaniah dan adanya perbuatan rohaniah. Sama saja keadaannya. Tapi dinyatakan kepada kita, ya, dan ketika itu berhasillah kezuhudanmu. Nah, zuhudmu itu menjadi benar pada ketika itu. Ada pendapat yang mengatakan zuhud itulah yang akan menyebabkan kita menjadi mudah dalam menjalani kematian. Nah, ada yang mengatakan begitu. Menjadikan kita mudah, menjadikan kita tidak sengsara dalam menghadapi kematian. Betul tak? Memang betul. Dalam hadis sahih mengatakan kepayahan, salah satu sebab payahnya untuk orang untuk meninggal, payahnya untuk meninggal, untuk mati bahasanya, karena dia berfikir harta benda dia yang banyak, dia berfikir uang ringgitnya yang banyak, dia berfikir anak-anaknya yang banyak, dia berfikir bininya yang banyak. Nah, dia berfikir itu, bah. Ya, nah karena itu menjadi satu kepayahan. Kalau begitu, nah, nikah satu saja misi kau. Tukar. Jangan kau cuba-cuba mengada-ngada mau banyak-banyak, tahu. Nah, Allah, betul kan? Nah, jadi berarti kalau sekarang kita berzuhud pun belum tentu zuhud kita benar kan? Nah, itulah maksudnya. Zuhud itu menjadi benar ketika kita menghadapi menjelang kematian kita. Nah, baru ketika itu zuhud kita benar atau tidak. Nah, kita akan tahu di situ. Nah, sekarang kita mungkin acah-acah zuhud saja kan? Betul, Pak? Istilah kita ya. Istilah kita sekarang kita acah-acah zuhud. Ketika kita acah-acah zuhud, kita mau pakai tudung. Tudung kita itu mesti brandnya Nelofa. Nah, itu bukan acah zuhud lagi, Pak. Kan? Sekalipun kau bertudung, tapi tudung kau, sepatutnya tudung itu boleh pakai harga RM20 saja. Nah, kau pakai yang 300, 200 misalnya. Nah, kemudian kau mau declare, aku sedang berzuhud. Nah, itu bohong namanya kan. Saat menjelang sakaratul maut, menjelang kematianmu nanti, nah baru kau boleh pastikan betul atau tidak zuhud kita itu. Nah, itu maksud. Allah, Masya Allah. Nah, justru kita harus bagaimana? Kita harus apa ya? Kita harus berhubungan dengan Allah SWT, memohon petunjuk Allah SWT, ya, gitu kan? Memohon pertolongan Allah SWT menjadikan zuhud kita ini betul, Pak. Sekalipun kita punya kelemahan begitu begini kan. Allah. Ya betul, Pak. Kenapa? Karena apabila kita tidak zuhud, nah nanti apa yang kita miliki itu akan menambat mengikat akal dan hati kita. Dan ini sangat berbahaya ketika kita berdepan dengan sakaratul maut. Ketika kita menjelang kematian kita, ini sangat berbahaya. Ya. Hal-hal ini, benda-benda dunia ini mengikat akal dan mengikat hati kita. Padahal ketika itu seluruh fokus ya akal dan hati kita perlu dengan Allah SWT, kan?
Allah, Masya Allah. Terus kita. Kemudian katanya, dengan kesabaran engkau akan memperolehi segala sesuatu yang engkau harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran. Berarti tadi dikaitkan dengan zuhud, kemudian dikaitkan dengan sabar. Nah, semua ini sifat-sifat rohaniah. Sifat rohaniah mukmin semuanya. Ya kan? Katanya dengan kesabaran, dengan kau berlaku sabar menghadapi kehidupan yang kita sebutkan tadi, engkau akan memperolehi segala sesuatu yang engkau harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat sesuatu yang kita harap daripada Allah. Kita harap daripada Allah apa? Kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala keamanan di hari akhirnya. Kita akan dapat keamanan. Kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Keampunan, keredaan. Kita akan dapat keampunan, keredaan. Nah, itu maksudnya. Dan dengan ketawakkalan. Nah, betul kan? 3 tadi itu kan? Dan dengan ketawakkalan, dengan tawakal itu akan keluarlah segala sesuatu dari hatimu. Akan keluarlah segala sesuatu ai makhluk. Akan keluarlah segala sesuatu ai makhluk dari hatimu. Nah, dengan tawakal itu, tawakal dengan makna tunggal apa, Mizi? Dengan hubungan yang bagus dengan Allah SWT itu akan keluarlah dari hatimu sesuatu ai makhluk. Nah, keluar makhluk daripada hati kita. Keluar makhluk daripada hati kita dengan makna makhluk tidak menguasai hati kita. Ya, makhluk tidak menguasai dan tidak mempengaruhi hati kita. Nah, itu maknanya. Ya. Nah, kalau Walid, kita pakai 4 dasar yang kita sebut. Makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, tidak akan menguasai hati kita. Ini telefon saja menguasai hati kita sudah. Tiada telefon macam mau mati saja. Tidak kasih telefon, menangis bawah pokok nangka. Tidak kasih telefon, memberontak. Beli lain telefon. Satu serah kita, satu lagi simpan dalam poket dia apa. Itu penyakit-penyakit yang ada. Sanggup korban. Korban macam mana? Kasih tahu mak bapak mau beli kitab. Rupanya beli telefon lagi satu. Aduh, macam-macam. Okey. Ini yang penting kan? Nah, kalau kita perhatikan, ini yang penting, bah, keluar sesuatu dari hatimu. Ini itu penting kan? Makhluk keluar daripada hati kita. Makhluk tidak terkesan kepada hati kita, tidak terkesan kepada rasa dan perasaan kita. Nah, itu penting. Sekarang tiada bini sudah kita kelang kabut sudah. Padahal bini pun makhluk saja kan? Betul kan, Pak Ciki? Mana sedih, betul kan? Bini makhluk saja. Tapi tiada bini macam mau mati saja sudah. Kenapa begitu? Bini mempengaruhi kita tu. Patutnya bukan bini mempengaruhi kita, Allah yang mempengaruhi kita, kan? Betul kan, Mari? Aku tanya saja, Pak. Sebab itu kita tak boleh bangun tahajud. Betul kan? Payah nak bangun tahajud, no? Kan? Kita nak bangun tahajud, dia tarik tangan kita. Tak jadi kita pun. Itu nampak kata ini mempengaruhi. Allah. Subhanallah. Dan begitulah ya. Itu contoh saja. Tidak ada kena mengena yang hidup maupun yang telah mati. Yang penting kita belajar sudah dalam kitab Futhul Ghaib bahawa kita perlu bertindak supaya jangan makhluk mempengaruhi akal dan hati kita atau mempengaruhi rasa dan perasaan kita. Jangan benda, jangan hal dan perkara. Itu penting tu. Supaya apa? Supaya nantinya kebesaran Allah dapat masuk ke dalam akal, dapat masuk ke dalam hati kita. Nah itu. Sama saja siapapun. Ya? Kalau kebesaran Allah itu berada di dalam akalmu dan di hatimu fas, kau terjun di mana pun kau tidak akan buang kau punya niqab. Tapi kau belum percaya kau. 2 bulan saja kau pulang ke kau punya tempat di mana?
Nah, 2 bulan saja kau pulang tuaran itu, nah niqab kau pun hilang, semua hilang, Mbak. Kenapa? Kerana Allah tidak berada di dalam akalmu. Kebesaran Allah tidak berada di akalmu. Kebesaran Allah tidak ada di dalam perasaanmu, rasa dan perasaanmu. Faham tak? Nah, aku baru berani buktikan bahawa anakku isi Farah Izzati. Berapa tahun dia di sini? Berapa tahun dia bersama dengan Walid? Dia niqab bagus saja. Dia pergi kenduri rumah Umi saja. Hilang sudah niqab. Tahu kan? Nah, itu anakku yang dari awal lagi ku train sudah begini. Kau yang baru berapa hari saja tinggal denganku. Boleh ku percayakah? Nah, pengajarannya apa? Pengajarannya supaya kita melihat dan menyedari betapa makhluk, benda, hal dan perkara sangat kuat mempengaruhi akal, sangat kuat mempengaruhi hati kita, sangat kuat mempengaruhi rohaniah kita. Faham tak? Nah, itu yang kemudiannya nanti memayahkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tidak khusyuk. Nah, itu cerita sembahyang. Kan? Padahal kita tahu bahawa sembahyang kita menghadap Allah SWT kan. Nah, tengah sembahyang sempat pergi beli lipstick lagi. Tengah sembahyang sempat beli bedak. Ya kan? Oh. Tengah sembahyang sempat tengok Shopee. Nah. Ini kita perlu akui kan, terjadi kepada kita. Padahal semua kita tahu sembahyang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu, semua kita faham. Nah, kenapa kita tahu menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja rohaniah dan jasmaniah kita boleh berkeliaran. Nampak kan? Nah, itu. Selama mana pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara kuat ke atas akal dan hati kita, selama itu kebesaran Allah SWT tidak dapat menempati akal dan hati kita. Nah, kita mudah saja terikut. Ya kan? Nah, datang Shopee kita mau Shopee, datang Lazada mau Lazada. Kan? Nah, kita mudah saja terpengaruh dengan apapun. Allah, ya Allah. Jadi memang menjadi keperluan kita supaya makhluk itu keluar daripada hati kita, keluar daripada menguasai akal dan hati kita. Kenapa? Untuk apa? Bagaimana sekalipun. Baru kita boleh istiqamah ya, kita boleh berteguh dengan Allah SWT. Jika tidak, kita pun hangat-hangat teh ayam saja. Tahukah? Nah, kita boleh apa ya? Boleh melencong tak? Nah, boleh melencong bila-bila masa. Tahu tak? Okey. Sehingga ia hanya terkait dengan Allah semata-mata. Jelas itu. Itu taukidnya. Sehingga ia siapa? Ia kita. Terkait, terikat, tertambat. Yang kemudian kita istilahkan tambatan ikatan yang teguh. Nah, itu akidahnya. Ya kan? Tambatan ikatan yang teguh ibadahnya. Tambatan ikatan yang teguh adabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia hanya terkait, terikat, tertambat atau ikatan, itu istilah kita, dengan Allah SWT semata-mata. Sehingga kita terikat hanya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Hanya dengan Allah, bukan dengan benda. Hanya dengan Allah, bukan dengan hal dan perkara. Terikat dengan Allah SWT. Dan inilah sebagai pemangkin hubungan kita dengan Allah SWT terus bagus sampai kita kembali menghadap Allah SWT. Pemangkin boleh sebutkan. Nah, jika tidak, hubungan pagi beriman, petang kafir, kata Nabi SAW. Ya kan? Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Nah, ini kita perlu bimbang, kan Nabi sebut sudah di dalam hadis tentang itu. Kenapa? Kenapa pagi beriman, petang kafir? Kenapa petang beriman, pagi kafir? Nah, kerana makhluk, pengaruh makhluk masih kuat ke atas akal dan hati kita. Pengaruh makhluk, pengaruh benda, pengaruh hal dan perkara masih kuat ke atas akal dan hati kita.
Nah, macam mana kita mau statik, mau tetap beriman pagi, petang, siang, malam? Nah, itulah maksud Nabi SAW. Faham tak? Menjaga bah. Singkirkanlah dari hatimu, katanya. Singkirkanlah dari hatimu, singkir, cabut, buang. Tahu. Nah, itu orang Kedah, tahu. Singkirkanlah dari hatimu, hati, rasa dan perasaanmu, dunia, katanya. Dunia. Nah, apa makna dunia di situ? Sila. Nah, sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Jadi sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, kita singkirkan, Pak. Kita jadikan apapun justru kita lakukan, ya, tidak kira sebutkah, buat dengan tingkah laku kita kah, fikirkah, rasakah, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Singkirkanlah dari hatimu dunia, sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, tengok, main bola itu menghubungkan kita dengan Allah kah? Kalau menghubungkan kita dengan Allah, silakan. Kalau tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, Pak. Mengarut saja. Main bola tengah mati, jadi Ronaldo lah, Messi lah. Messi apa? Bukit Selambau punya padang saja. Ha? Lebih baik mengaji, Pak. Okey. Singkirkanlah dari hatimu dunia, satu. Kemudian katanya akhirat, akhirat pun singkirkan dari hati kita. Macam mana singkirkan daripada hati kita akhirat? Nah, jangan kau pikir pahala, Pak. Karena kau tidak menyingkirkan akhirat daripada hatimu, kau asyik pikir pahala saja. Kau asyik pikir balasan saja, macam kau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, aku buat ini, aku mau pahala ini, aku buat ini, aku mau pahala begini. Nah, jangan dipikirkan, Pak. Apalagi bidadari-bidadarinya. Begitu. Kan? Apalagi bidadari-bidadarinya, kan? Jangan kau pikirkan, Pak. Ini kau asyik pikir bidadari saja. Bidadari surga macam mana? Ha? Kau pun buka telefon tengok. Oh, macam ini kan? Kan? Tidak perlu dipikirkan. Ya? Nah, ini maksudnya. Jadi mau pikir apa? Dan segala sesuatu, begitu juga apapun lah, selain dunia, selain akhirat, nah dirangkul semua sudah itu. Dan segala sesuatu selain daripada Allah SWT. Yang kau jangan singkirkan adalah Allah SWT. Bahkan bukan kau singkirkan, kau membawa jalal, jamal, kamal Allah SWT menempati akalmu dan menempati hatimu. Sedang yang lain kau singkirkan. Nah, begitu maksudnya. Jelas ya? Pas? Jelas ya? Kemarin Walid cakap mau order belacan selori. Kamu orang tidak kasih tahu tadi pagi. Ada sudah belacan? Ada sudah belacan? Tiada? Besok pagi kasih tahu Walid. Kita beli selori. Ha? Allah ya Allah. Subhanallah. Mana kata musannif? Dengan demikian, maka akan datang kepadamu kesegaran. Maka akan datang kepadamu kesegaran. Ini terjemahannya. Kalau dalam teks asal Arabnya dimaknakan, tidak dimaknakan kesegaran, dimaknakan dengan maka akan datang kepadamu kesegaran kan dia. Kesegaran dalam Futhul Ghaib kita ada guna istilah itu. Apa dipanggil? Tenaga baru, ada tak? Semangat baru. Itu maknanya itu. Kan? Maka akan datang kepadamu kesegaran semangat baru. Semangat baru kah? Boleh lupa sudah istilah Futhul Ghaib. Apa istilahnya? Lupa lah. Tenaga baru boleh sebut. Cuba kau buka Futhul Ghaib. Syarahan yang ke 6-7 begitu saja. Cari dulu lah pelan-pelan lah.
Kita mau berhenti dulu ni. Kalau tidak silap balik tu, kan? Maka akan datang kepadamu kesegaran air. Kita airkan tadi semangat barukah, tenaga barukah, begitu. Okey. Datang semangat. Barulah mau buat ibadah, rasa mau buat ibadah. Bukan buat ibadah dengan rasa malas. Baru itu kan. Sebab datang kepadanya tenaga baru, semangat baru. Berarti dia buat dengan semangat, dia buat dengan tenaga yang baru. Misalnya begitu. Itu rasa tenaga istilahnya. Ini mau buat ibadat pun, Masya Allah, payah saja kita kan. Kalau buat pun jadi adat saja. Maka akan datang kepadamu kesegaran air semangat baru. Istilahkan itu dulu. Dan ketenangan. Datang kepada kita ketenangan. Ketenangan ini membebaskan kita daripada satu penyakit besar yang kita istilahkan dengan berbimbang. Ingatkah? Belajar sudah kan? Ya. Jadi maka akan datang kepadamu kesegaran air semangat baru dan ketenangan. Ketenangan sebagai pembebasan daripada penyakit berbimbang. Karena orang yang tidak berhubungan dengan Allah, dia tidak mencapai ketenangan, tidak ada ketenangan. Nah, ketika tidak ada ketenangan, dia penuh dengan berbimbang. Dia nanti bimbang itu, bimbang ini, bimbang itu, bimbang ini, bimbang itu, bimbang ini. Menyebabkan dia tidak berkesempatan untuk menghubungkan dirinya dengan Allah. Nah, semakin lama semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipenuhi dengan berbimbang. Itu lawan daripada ketenangan. Okey. Jadi katanya ulit ulang. Dengan demikian, maka akan datang kepadamu kesegaran air semangat baru dan ketenangan dari segala penjuru, ya, dari segala penjuru. Nah, kita pun tidak perlu terjemah penjuru, berarti semua sudut lah, kan? Semua sudut kerohanian datang ketenangan, sudut ekonomi datang ketenangan, sudut sosial datang ketenangan. Nah, sudut apapun, nah semua menjadikan kita tenang saja, ya, tidak kelam kabut. Serta pemeliharaan, nah serta kita dipelihara. Siapa yang pelihara? Allah Subhanahu wa taala yang memelihara. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Wallahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala lah, ya, sebaik-baik penolong, ya, penjaga. Dan perlindungan, sama saja makna kita sebutkan tadi, dari 6 penjuru mata angin, katanya, ya. Dari segala penjuru serta pemeliharaan dan perlindungan, berarti penjagaan, Allah yang menjaga itu. Dari 6 penjuru mata angin. Nah, apa itu 6 penjuru mata angin? Nah, ini perlu masa yang panjang bang untuk kita huraikan. Ya, tapi boleh sebut saja dulu. 6 penjuru mata angin itu adalah majas kepada ruh, akal, hati, sir alami, sir nafsi, dan nafsu dan sukma. Jadi 6. Ya, dia ada 7 di situ kan? Dia ada 7. Struktur itu ada 7. Tapi di sini disebut 6 penjuru. 6 penjuru itu apa? Menafikan sukma kata setengah, menafikan roh kata setengah. Nah, Walid lebih terima menafikan sukma. Ya. Nah, berarti roh kita menjadi tenang, akal kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Sir alami yang terpapar di depan mata kita menjadi ketenangan kepada kita. Sir nafsi yang ada di dalam tubuh kita membawa ketenangan kepada kita. Nafsu kita menjadi tenang. Benar kan? Jelas? Nah, baru tidak kelam kabut, mau menikah pun, dia menikah dengan izin Allah SWT, cantik elok saja, tidak melarikan anak darah orang, tahu tak? Faham kan, Nizi? Apapun, Pak. Tidak menipu, tidak bohong guru, nah, tidak bohong baginda Nabi SAW, tidak bohong Allah SWT. Nah, semua ini terhasil daripada apa? Terhasil daripada ketenangan yang kita sebutkan 6 pintu, 6 apa tadi disebut? 6 penjuru mata angin itu tadi. Nah, istilahnya itu mata angin. Nah, nanti Walid huraikan ya pada hari akan datang, insyaAllah minggu depan, satu persatu tentang
6 penjuru mata angin itu. Kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bisawabihi au kama qala. Berhenti di koma. Tidak apa. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan yang perlu dijawab kah? Pada dasarnya siapa yang belajar asasul usul, nah semua yang kita bincang ini ada dalam asasul usul. Ya, dalam asasul usul kita datang dalam bentuk struktur dan fakta. Nah ini adalah analoginya. Okey, ada soalan? Tiada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tabarallahu minna minkum. Kita semua dijemput